Halo Sobat UMKM, kembali berjumpa lagi dengan saya Hayu, di mana lagi kalau bukan di Lensa UMKM. Tempatnya para penggiat usaha mikro, kecil dan menengah, mengolah potensi dan berkreasi untuk membangun negeri. Nah, di mana dan apa saja UMKM yang akan kita telusuri pada episode kali ini? Tetap stay tune aja dulu di sini, di mana lagi kalau bukan di Lensa UMKM. Sobat UMKM, pada episode kali ini kita akan mengulik beragam UMKM yang memproduksi aneka kuliner di Kabupaten Lampung Tengah. Yang pertama adalah UKM Adela yang berlokasi di Kampung Sri Sawahan, Kecamatan Punggur. Setelah menjalani perjalanan panjang, pemiliknya yakni Sri Wahyuni kini berhasil membangun mini pabrik yang memproduksi beragam panganan mulai dari roti hingga aneka kue kering dengan omset mencapai 160 juta rupiah per bulan. Adela, pabrik mini yang berlokasi di Kampung Sawahan, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah ini memiliki cerita panjang sebelum akhirnya mempekerjakan 50 hingga 80 orang karyawan. Adela yang memproduksi aneka roti, bolu, kek, dan kue kering ini didirikan oleh Sri Wahyuni pada tahun 2009 silam dengan bermodalkan Rp1.500.000 saja. Semuanya dimulai dari momen sederhana di dapur rumahnya, di mana Sri Wahyuni sering menghabiskan waktu membuat roti, bolu, dan kue kering. Setiap kali lebaran tiba, ia juga selalu terlibat dalam kegiatan membuat kue bersama ibu-ibu di sekitarnya. Dari sinilah benih-benih ide untuk mengembangkan hobi menjadi sebuah usaha mulai tumbuh. Saat meretas usaha, Sri Wahyuni hanya mendapatkan pesanan kue kering 2-5 kg saja. Aneka kue tersebut ia titipkan di warung-warung sekitarnya. Lambat laun, cita rasa kue yang diproduksinya semakin dikenal dan banyak disukai, sehingga jumlah pesanan terus bertambah. Kini, Sri Wahyuni mampu memproduksi kue kering tidak lagi dalam hitungan kilogram, namun bal yang dijual dengan harga Rp68.000 per bal. Dalam 1 bulan, ia mampu mencatatkan omset penjualan hingga Rp160 juta. Sri Wahyuni bersyukur usaha yang awalnya ia rintis karena hobi dan membuat kue bersama tetangga sekitarnya saat lebaran, kini telah berkembang dan menjadi sumber penghasilan banyak warga. Awal mulanya itu karena lingkungan ya. Kita waktu musim lebaran itu buat kue bareng-bareng. Kita bareng-bareng baru dibagi gitu. Terus saya punya pemikiran, kenapa sih kalau enggak kita buat aja, kita jual. Nah, gitu. Terus saya buatlah contoh produk yang mau kue saya titip-titipin sama guru-guru yang mau jualan, mau enggak bantu jualan kue saya gitu. Alhamdulillah kita kasih sampel, kok suka pesen. Pertama ada yang pesen 5 kilo, 2 kilo, ya kan beberapa macam bentuknya gitu. Jadinya ya alhamdulillah banyak terusan pesanan gitu, awal mulanya gitu. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Sri Wahyuni menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya tenaga kerja, kenaikan harga bahan baku, dan permodalan yang terbatas. Saat pandemi COVID-19 melanda, usahanya sempat terhenti. Namun, ia tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha tetap beroperasi meskipun dalam situasi yang sangat sulit, karena ia memiliki sekitar 80 tenaga kerja yang bergantung pada usahanya untuk menghidupi keluarga mereka. Pengaruh juga persaingan di luar ketat. Kalau kita harus pinter-pinter gimana ngelola biaya produksi, ngitung HPP-nya, gimana supaya bisa jual murah, enak itu. Gimana ya, kita kan ya faktor kebutuhan juga ya. Terus kita juga punya tanggung jawab sama karyawan-karyawan. Waktu itu kan udah banyak karyawan. Kalau saya mikir, kalau karyawan saya nggak kerja, saya nggak nambah produksi,
karyawan saya mau kerja apa gitu. Kalau saya berhenti aja berapa hari itu udah, Bu jangan libur, nanti periuk saya ngelimpang, orang Jawa gitu. Sri Wahyuni tidak hanya berhasil mengatasi tantangan-tantangan tersebut, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mengubah hobi menjadi peluang bisnis. Baginya, setiap masalah memiliki solusi dan setiap kegagalan adalah pelajaran berharga menuju kesuksesan. Sikap positif dalam menghadapi setiap tantangan telah membantunya untuk tidak hanya mempertahankan usaha, tetapi juga mengembangkan bisnisnya di tengah kesulitan. Kalau pemula itu biasanya takut ya, takut untuk mau usaha apa. Ya kita tekunin aja apa hobi kita lah. Terutama kita hobi dulu ya kalau usaha ya. Kalau kita hobinya apa ya itu ditekuni. Terus biasa sih kalau ada rintangan itu biasa. Jangan pantang-pantang menyerah pokoknya gitu. Aneka produk yang dihasilkan adalah dipasarkan tidak hanya di Lampung Tengah, namun juga sudah menjangkau seluruh provinsi Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Sri Wahyuni berharap ke depan ia dapat menjangkau wilayah pemasaran yang lebih luas. Kisahnya adalah bukti bahwa dengan ketekunan, kreativitas, dan tekad yang kuat, seseorang bisa mengatasi segala rintangan dan meraih kesuksesan dalam bidang yang mereka cintai. Sobat UMKM masih di Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Seorang penggiat UMKM di kecamatan ini melirik potensi yang ada di sekitarnya dan kemudian memanfaatkannya menjadi camilan gurih yang renyah. Ya, Suprihatin mengolah udang yang banyak tersedia di kampungnya menjadi udang kres. Tidak hanya enak untuk camilan, udang kres juga mantap jika dikonsumsi sebagai lauk makan. Jeli untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar. Hal itulah yang menginspirasi Suprihatin, warga Dusun 3, Kampung Badran Sari, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah ini. Ia adalah pemilik UMKM Aneka Snack Moga Jaya yang memproduksi 33 varian snack, 7 minuman serbuk, dan 7 varian frozen food. Salah satu produk yang terlaris adalah udang kres karena di kampungnya terdapat sungai atau kali yang menghasilkan ikan dan udang segar. Dengan memanfaatkan kekayaan lokal ini, Suprihatin tidak hanya menawarkan camilan yang lezat, tetapi juga mendukung ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekelilingnya. Udang kres renyah adalah produk unggulan Suprihatin. Setiap udang dipilih dengan cermat, lalu digoreng dengan teknik khusus yang menjaga kerenyahan dan kelezatannya. Dalam 1 bulan, Suprihatin dan 6 orang karyawannya membutuhkan 300 hingga 400 kg udang segar. Udang tersebut dipasoknya dari para nelayan lokal untuk memastikan kontinuitas pasokan udang segar yang berkualitas untuk kebutuhan produknya. Namun seiring semakin banyaknya pelaku UMKM yang membutuhkan udang segar, ketersediaan udang berkurang sehingga Suprihatin beralih ke nelayan di kecamatan lain. Awal kami memproduksi olahan udang kres adalah karena banyaknya sumber daya alam di kampung kami tercinta ini. Salah satunya adalah udang kres dan iwak kali yang dari nelayan tangkap. Sehingga kami berusaha memproduksi bagaimana olahan itu bisa terjual dan bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Karena banyaknya produk UMKM yang bertebaran di Kecamatan Punggur, kami mencoba untuk melakukan inovasi lah, mengolah udang segar itu menjadi olahan yang siap makan. Alhamdulillah syukur berawal dari tahun 2016 kami memulai usaha ini bekerja sama dengan nelayan tangkap yang ada di Kampung Badran Sari dan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerja di rumah produksi kami.
Proses pembuatan yang teliti dan resep rahasia keluarga membuat udang kres ini memiliki tekstur yang sangat renyah dan rasa yang kaya, sehingga menjadi favorit di kalangan konsumen. Meskipun usahanya dimulai dengan sederhana, Suprihatin juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pemesanan produk, terutama saat pandemi COVID-19 melanda. Namun dengan tekad dan kreativitas, ia berhasil mengatasi berbagai hambatan tersebut. Ia memproduksi minuman kesehatan tradisional seperti serbuk jahe yang saat itu banyak dicari masyarakat. Suka dukanya banyak sekali, Bu. Ketika kita tahun 2019 awal mula COVID sampai tahun 2022 kami memiliki kendala untuk pemasaran karena banyak sekali toko oleh-oleh yang tutup ataupun stuck, tidak meminta produk kepada kami sehingga produk kami ini tidak bisa dipasarkan. Kemudian dari situ kami mulai memunculkan produk baru yaitu Jahe News sebagai salah satu strategi supaya usaha kami ini tetap berjalan. Jadi selain udang kres kami tetap pasarkan sebagai makanan suplemen karena kandungan gizinya yang bagus, kami juga memproduksi Jahe News supaya bisa menjadi suplemen juga. Saat ini, udang kres dan varian produk lainnya yang diproduksi UMKM Aneka Snack Mogajaya telah tersedia di 23 toko oleh-oleh terkemuka di Bandar Lampung dengan harga Rp18.000 per kemasan. Untuk udang kres saja, ia mendapatkan omset penjualan Rp5 juta per bulan. Kami berharap Aneka Snack Mogajaya ini produknya menjadi pilihan atau alternatif yang selalu disukai dan diminati baik dari kalangan menengah bawah ataupun ke atas, anak-anak maupun orang tua, karena kami mempunyai 33 varian produk snack, kemudian 7 minuman serbuk dan 7 frozen food yang itu bisa Bapak Ibu semua belanjakan di rumah produksi kami ataupun di toko-toko oleh-oleh sekitar Bandar Lampung. Dengan pembinaan beberapa instansi seperti Dinas Perikanan, Dinas Perindak, Dispora dan Pariwisata, serta Dinas Transmigrasi setempat, diharapkan Aneka Snack Mogajaya akan terus tumbuh menjadi usaha kecil yang berhasil memberdayakan lebih banyak warga sekitar. Sobat UMKM, umumnya pisang di Lampung diolah menjadi keripik atau sale pisang kan? Namun, di tangan kreatif penggiat UMKM yang satu ini, pisang dapat diolah menjadi kerupuk yang renyah. Unik kan? Nah, kalau Anda penasaran, yuk kita simak lihat proses produksinya yang berlokasi di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur. Pisang jantan yang biasanya direbus untuk dikonsumsi sehari-hari memiliki rasa yang unik dan tekstur yang khas. Namun seorang pemilik UMKM Delia Food di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Muntama, merasa bahwa potensi pisang ini belum sepenuhnya tergali. Ia bertekad untuk menemukan cara baru untuk memanfaatkan pisang tersebut sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan keberagaman produk lokal. Muntamah membutuhkan 16 kg pisang jantan setiap hari. Dengan kreativitas dan inovasinya, Muntama berhasil menciptakan sebuah terobosan baru, yakni banana crackers atau kerupuk pisang, yang tidak hanya terbuat dari pisang jantan, namun juga pisang raja nangka. Setelah berbagai percobaan dan penelitian, Muntama akhirnya menemukan metode yang tepat untuk mengolah pisang jantan menjadi kerupuk pisang yang renyah. Proses produksi yang ia rancang menggunakan teknik khusus diikuti dengan penggorengan untuk mendapatkan tekstur kerupuk yang sempurna.
Hasilnya adalah kerupuk pisang yang tidak hanya memiliki rasa lezat, tetapi juga garing dan beraroma khas pisang. Awalnya kan saya melihat untuk bahan baku pisang, terutama pisang jantan, di sini kan melimpah ya. Cuman di sini kan untuk pisang jantan selama ini hanya diproduksi untuk buat olahan basah atau mungkin makanan-makanan yang siap saji. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk membuat inovasi baru olahan dari pisang jantan ya, terutama ya. Itu saya buat menjadi snack ringan, yaitu banana crackers. Awalnya sih saya melalui uji coba ya, jadi uji coba itu juga nggak hanya cukup sekali ya, itu berkali-kali, adalah sekitar 5-10 kali ya, sampai menemukan komposisi yang pas dan bentuk yang pas. Karena waktu itu juga di awal ya, pertama saya membuat uji coba untuk produk banana crackers ini, pertama sih hasilnya ada yang kurang maksimal ya, ada yang teksturnya keras, ada juga yang susah dalam pemotongan, dan dalam segi rasa juga masih ada yang kurang pas. Terus dari situ juga saya juga membuat dari inovasi banana crackers ini dengan bentuk yang pertama itu saya buat dengan bentuk segi 4 ya, yang pertama. Tapi dari pelan itu masih kurang maksimal. Saya buat lagi dengan bentuk segi panjang, menurut saya juga kurang maksimal. Terus yang ketiga saya buat dengan bentuk segitiga, juga menurut saya kurang maksimal. Sampai yang terakhir saya menemukan yang menurut saya itu sudah pas, yaitu dengan bentuk bulat. Meski baru diluncurkan, namun banana crackers Dahlia Food cepat diterima pasar karena memiliki rasa yang unik. Selain aroma pisang, banana crackers ini juga memiliki varian rasa, diantaranya original, pedas manis, keju, coklat, dan jagung manis. Banana crackers yang dihargai Rp13.000 per kemasan 70 gram ini bisa didapat oleh penggemar kerupuk pisang di berbagai pusat perbelanjaan dan toko oleh-oleh ternama di kota Bandar Lampung. Alhamdulillah produk baru ini respon pasar alhamdulillah bagus ya, walaupun ini masih pemula, masih awal, tapi sudah dibilang alhamdulillah. Menurut saya keunikannya banana crackers ini dibuat dari pisang jantan ya, pisang jantan. Karena kalau untuk pisang jantan ini nggak bisa dibuat keripik, kalaupun bisa teksturnya keras dan warnanya juga hitam kecoklatan. Dari segi rasa dia tuh lebih terasa ada apa sepet-sepet gitu ya. Karena kan kalau pisang jantan itu kan darah sepet-sepetnya masih mentahnya seperti itu. Alhamdulillah untuk sekarang ini untuk banana crackers ini sudah ada beberapa varian rasa ya. Ada pedas manis, original, coklat, keju, dan jagung manis. Selain di ownernya sendiri, tepatnya di Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, itu juga bisa dicari di toko oleh-oleh yang ada di Bandar Lampung, Metro, intinya yang ada di wilayah Lampung. Meskipun kerupuk pisang hasil kreasinya telah diterima dengan baik di pasar lokal, Muntamah memiliki cita-cita yang lebih besar. Ia berharap banana crackers semakin disukai dan diterima oleh berbagai kalangan di seluruh penjuru negeri, bahkan mancanegara. Ia sadar bahwa masyarakat dari berbagai kalangan memiliki selera dan preferensi yang berbeda. Oleh karenanya, ia ingin banana crackers bisa memenuhi berbagai kebutuhan dan selera konsumen. Dengan cara ini, produknya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan membuat kerupuk pisang dikenal sebagai camilan yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Harapan Muntamah tidak hanya terbatas pada peningkatan penjualan. Ia memimpikan agar banana crackers bisa menjadi simbol dari kekayaan kuliner lokal yang menawarkan cita rasa unik dan kualitas yang tidak kalah dengan produk camilan lainnya. Dengan keyakinan bahwa kerupuk pisang memiliki potensi besar, ia bertekad untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas produk agar tetap konsisten dan memuaskan. Insya Allah masih bisa, masih ada. Karena saya sendiri terus terang ya, saya tuh suka berinovasi sampai menemukan hasil yang pas menurut saya. Terkait dengan produk baru banana crackers ini diminati oleh masyarakat banyak ya, baik dari kalangan bawah maupun sampai menengah ke atas.
dan untuk pemasaran semoga bisa nasional dan internasional. Inovasi Muntama tidak hanya memberikan alternatif konsumsi pisang yang menarik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Dengan memproduksi kerupuk pisang, ia mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi pisang jantan yang sebelumnya hanya dimanfaatkan secara terbatas. Sobat UMKM, Anda pasti suka jajanan pasar kan? Nah, di Kampung Nunggal Rejo ada seorang produsen aneka kue tradisional yang hingga kini masih bertahan di tengah gempuran kue-kue kekinian. Tapi saya yakin sih usaha ini akan terus bertahan karena cita rasa kue tradisional sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia. Di Dusun 4, Kampung Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, terdapat sebuah usaha kecil yang memproduksi aneka kue. Usaha yang dinamai Yolistic Cake ini diretas oleh Penny Sulistiowati pada tahun 2012. Semua berawal dari kecintaan Penny terhadap dunia kuliner, khususnya dalam membuat kue. Sejak lama, ia telah menghabiskan waktu di dapur, mencoba berbagai resep dan teknik untuk menciptakan kue-kue yang tidak hanya enak, tetapi juga menggugah selera. Melihat potensi besar dalam hobinya ini, Penny memutuskan untuk mengubah passionnya menjadi sebuah usaha yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Nama Yolistic Cake diambil dari gabungan namanya dan kata cake yang menggambarkan produk utama usahanya. Dengan tekad dan semangat tinggi, Penny mulai memproduksi berbagai jenis cookies yang renyah, bolu yang lembut, dan jajanan pasar tradisional yang khas. Setiap produk dibuat dengan penuh perhatian terhadap detail, menggunakan bahan-bahan berkualitas dan resep yang telah disempurnakan. Seiring waktu, Yolistic Cake mulai mendapatkan tempat di hati para konsumen. Aneka cookies yang ditawarkan menjadi favorit di kalangan pelanggan. Kue basah yang diproduksi mendapat pujian karena kelembutannya dan rasa yang bervariasi. Sedangkan jajanan pasar menjadi populer di berbagai acara dan perayaan. Berawal dari hobi aja ya Mbak. Dari hobi, waktu itu kan hanya antar jemput anak sekolah. Mau apa, terus coba-coba ada teman jualan kue ikut coba. Karena kita hobi bikin kue di rumah uplek, bawalah ke sekolahan. Oh ternyata banyak yang suka. Nah yang suka akhirnya kok jadi penghasilan, jadi terusan dah. Kalau dulu tuh baru bolu-bolu aja kita suka ya, karena punya baking manual biasa gitu, yang dipanggang aja. Terus open juga masih open tangkring, itu open tangkring kok kurang, kita beli lagi satu open tangkring. Ternyata kok masih kurang, kita harus beli open gas gitu. Open satu masih kurang, kita harus beli lagi gitu. Ternyata banyak peminatnya, jadi ya dari hobi tapi terus kita menghasilkan gitu. Di tengah kesibukan dan kesuksesan usaha Yolistic Cake, Penny Sulistiowati menghadapi tantangan yang seringkali menguji ketahanan dan manajerialnya. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah fluktuasi pesanan yang kadang tidak menentu. Ketika permintaan melonjak, Penny seringkali kewalahan dalam memenuhi pesanan, sehingga terpaksa harus menyanggupi hanya sebagian dari pesanan yang masuk karena ia hanya memiliki 2 orang karyawan. Ya suka dukanya itu ya namanya kita juga online ya. Online tuh pas kebutuhan tuh kadang ada yang butuh ada yang enggak. Jadi kita banyak nganggur juga kadang. Tapi kalau susahnya itu kalau pas semua orang pada mau order, nah itu yang repot gitu kan. Nggak semua yang menangani kan hanya orang-orang tertentu, nggak semua orang bisa gitu. Selama ini, Penny hanya memproduksi kue dan jajanan pasar bila menerima pesanan secara online.
Namun memiliki kios kue di lokasi yang strategis adalah impiannya untuk membawa Yolisti Cake lebih dekat dengan masyarakat. Ia akan menggunakan kios tersebut sebagai tempat untuk memajang dan meluncurkan produk-produk baru. Ya pengennya sih kita punya kios kecil atau ya kios kecil gitu ya. Jadi kita buat yang bisa dipajang, terus sama terima pesanan online dan lain-lain gitu. Kalau sebenarnya sih kalau yang saya butuhin tuh mixer box itu ya, yang bowel itu ya. Nah, itu mungkin yang diperluin. Jadi itu kan bisa buat adonan sekali banyak, bisa untuk donat. Kalau cuma mixer biasa kan nggak bisa untuk bikin donat. Kita donat manual. Harga aneka produk di Yolisti Cake bervariasi. Untuk produk cookies misalnya, mulai dari Rp60.000 hingga Rp75.000 per toples. Aneka bolu mulai Rp60.000 hingga Rp70.000 per loyang, dan jajanan pasar mulai dari Rp1.000 hingga Rp3.000 per buah. Dengan semangat yang tak pernah pudar, Penny akan terus bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Kios kecil yang ia impikan bukan hanya akan menjadi tempat penjualan, tetapi juga sebuah simbol dari dedikasi dan kecintaan Penny terhadap usaha kulinernya. Nah, Sobat UMKM, kita sudahi dulu ya jalan-jalan di Kabupaten Lampung Tengah kali ini. Tapi jangan khawatir, next episode kita akan kembali menggali potensi UMKM lainnya yang ada di kabupaten-kabupaten di Lampung. Akhirnya saya Hayu mengucapkan terima kasih karena sudah menemani jalan-jalan pada episode kali ini. Sampai jumpa!